selamat malam Waalaikumsalam. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati. Saya sedikit ingin sharing hasil penelitian ini. Sebenarnya penelitian tahun lalu saya kerjakan dengan tim bareng-bareng sama Ibu Nini, Ina, Gali, Mas Gilman, yang kerjasama Departemen Arkeologi dengan Balai Konservasi DKI Jakarta. Sebenarnya penelitian ini berfokus pada kajian tapak sejarah prasasti Tugu. Ternyata setelah kami analisa kembali dengan data-data tertulis lainnya, itu mendapatkan suatu hasil yang bisa kami bilang inian baru, temuan baru. Judulnya adalah Batas-batas Kerajaan Tarumanegara, interpretasi baru berdasarkan data tertulis dan keletakannya. Seperti kita ketahui, Kerajaan Tarumanegara abad 5 sampai 6 Masehi, prasasti peninggalannya cukup banyak, khususnya di Kabupaten Bogor, prasasti Ciaretem, Kebun Kopi 1, 2, dan sebagainya. Yang di Jakarta satu, yaitu prasasti Tugu, yang terletak di Kampung Batu Tumbuh, Jakarta Utara, dan satu lagi di Cidahyang, di Kabupaten Lebak, Banten. Kita tahu bahwa nawas keagamaannya beberapa ahli juga sudah menjelaskan dalam kajian ilmiahnya, yaitu Bu Haryani Santiko, Bapak Gus Aris Munandar, bahwa Kerajaan Tarumanegara diperkirakan masih bernafaskan ajaran Weda kuno. Nah, yang menarik adalah tokoh penguasa di dalam seluruh prasasti yang dari Tarumanegara yang kita temukan itu Purnawarman. Memang Purnawarman menyebutkan nama neneknya dan ayahnya di prasasti Tugu. Namun secara garis besar prasasti-prasasti yang ada yang tersisa hingga sekarang itu dikeluarkan oleh Purnawarman itu sendiri. Lokasi situs prasasti di Ciampea itu ada 3 prasasti, Kebun Kopi 1, Ciaruten, dan Muara Cianten. Di Lebak tadi ada Cidahyang, di Kabupaten Bogor dekat Jonggol ada Pasir Awi, dan prasasti Tugu di Jakarta Utara. Permasalahannya setelah kami telah lebih lanjut mengenai tinggalan-tinggalan data tertulis yang ada dari masa Tarumanegara, menunjukkan beberapa pertanyaan. Seperti apa batasnya sebenarnya, batas wilayah Tarumanegara itu sampai mana, sejauh mana kekuasaan atau wilayah dari Kerajaan Tarumanegara sekitar abad 5 sampai 7 Masehi itu. Pertama, memang pengertian batas negara atau batas kerajaan. Ada 2 hal yang utama. Yang pertama, fungsi batas dan bentuk batas. Dalam artian bentuk batas itu adalah fisiknya. Kalau sekarang, di masa sekarang, di negara-negara, tiap ada batas negara atau batas kerajaan wilayah, pasti ada patok atau pagar. Nah, dan fungsinya itu biasanya batas secara fungsional merupakan manifestasi dari suatu sistem yang berkaitan dengan adanya diferensiasi antara hak dan kewajiban dalam suatu tatanan lingkungan. Ini batas secara fungsi itu bisa dibilang meliputi bentang alam, keadaan lingkungan di sekitar negara itu, pembagian berdasarkan suku dan sebagainya. Itu yang batas, fungsi batas. Sedangkan bentuk batas fisik tadi adalah patok atau pagar. Lalu langsung ke penelaahan. Setelah tim kami melakukan penelaahan terhadap prasasti-prasasti Tarumanegara, ada 3 poin utama yang kami bahas lebih dalam, yaitu mengenai pertama isi prasasti itu sendiri, lalu kemudian ragam hias yang tertera di dalam prasasti-prasasti masa Tarumanegara, dan juga posisi keletakan prasasti tersebut. Secara isi, sebagian besar menerangkan tentang keagungan dan kehebatan Purnawarman itu sendiri. Personifikasi raja sebagai dewa-dewa, baik itu Dewa Wisnu maupun Dewa Indra, dan juga ancaman terhadap musuh-musuhnya.
Yang menarik di dalam kajian tapak sejarah prasasti Tugu, kita mengetahui bahwa Purnawarman itu meneruskan penggalian sungai yang sebelumnya telah dilakukan oleh pendahulunya atau bisa kita sebut sebagai bapaknya. Dan di dalam prasasti itu juga bisa kita ketahui bahwa saluran yang dibuat oleh si Purnawarman itu melewati istana neneknya. Nah, sisi penemuan prasasti Tugu di Kampung Batu Tumbuh itu sekarang memang sudah menjadi jalan raya, tempat lokasi batu itu ditemukan aslinya. Cuma memang dari titik itu kemudian dilakukan perekaman geografi, pemetaan dengan menggunakan drone dan derajat-derajat itu diketahui bisa jadi memang wilayah istana yang disebutkan di dalam prasasti Tugu, yaitu istananya neneknya Purnawarman, ada di sekitar Batu Tumbuh sekarang. Dan di posisi Batu Tumbuh sekarang ada wilayah yang lebih tinggi dari sekitarnya, di sisi timur laut dari temuan prasasti itu. Jadi secara garis besar isi prasastinya, kemegahan, keagungan Sang Purnawarman sebagai seorang raja, penakluk musuh-musuh, dan juga ada ancaman. Nah, itu. Lalu yang kedua, ragam hias. Di seluruh data prasasti masa Tarumanegara ada 7, 1 prasasti Tugu. Di dalam hampir di ke-7 prasasti tersebut ada 3 yang memiliki ragam hias telapak kaki manusia. Namun cuma 1 yang memiliki ragam hias telapak kaki hewan airawata di prasasti Kebun Kopi 1. Nah, namun di 2 prasasti Purnawarman itu ada 2 yang paling khas, itu ragam hias berupa tapak kaki. Nah, sedangkan di dalam prasasti Tugu itu sendiri, ragam hiasnya berbentuk tumbuh-tumbuhan yang fungsinya adalah pembatas tulisan di dalam batu prasasti Tugu itu. Ini menarik karena memang prasasti yang memiliki ragam hias itu ada di atau letaknya di ujung, dalam artian kayak prasasti seperti prasasti Ciarutan adanya di Ciampea, di sungai, pertemuan 2 sungai dekat dengan prasasti Muara Cianten, dan satu lagi adalah prasasti Jambu Pasir Awi kalau saya tidak salah. Itu juga adanya di wilayah pinggiran, wilayah Jonggol, walaupun dia masuk Kabupaten Bogor. Itu menarik kenapa mengapa ada ragam hias di dalam prasasti batu peninggalan Purnawarman yang beragam hiaskan kaki terletak di pinggir wilayah Kabupaten Bogor sekarang. Lalu anasir ketiga yang kami lakukan itu adalah keletakan prasasti itu sendiri. Keletakan prasasti masa Tarumanegara memiliki kemungkinan makna tersendiri. Prasasti dengan isi kegagahan, ancaman, dan juga ragam hias telapak kaki itu ditemukan di wilayah Kabupaten Bogor di tepian sungai. Sedangkan pemberian hadiah dan pembangunan ini didapatkan dari isi prasasti Tugu yang jalan raya. Namun sekitar kurang lebih 200 timur dari lokasi ditemukannya prasasti Tugu itu ada sungai. Ini berbalanas. Nah, ini adalah beberapa prasasti Tugu di masa Tarumanegara yang tidak menunjukkan ancaman, tapi justru lebih kepada puji-pujian pendahulunya. Dan juga sungai yang melewati istana nenek raja. Dan dari isi prasasti Tugu itu kemudian kami menelaah lebih lanjut mengenai wilayah inti, atau misalkan bukan wilayah inti ya, tapi seperti sisa-sisa kemungkinan tempat tinggal keluarga raja pada waktu itu di abad 5 sampai 7 Masehi. Itu di sekitar
Kampung Batu Tumbuh sekarang. Nah, ini isi-isi prasasti tadi, puji-pujian, puji-pujian terhadap Purnawarman dan kebesarannya sebagai seorang raja yang berkuasa atas musuhnya. Perbedaan tersebut cukup mencolok bila diperhatikan lebih lanjut antara prasasti Tugu dengan prasasti-prasasti tinggalan masa Taruma yang lain. Prasasti yang berisi ancaman dan kebesaran itu jauh ke selatan dari posisi prasasti Tugu. Nah, selain itu, keenam prasasti yang ada di sisi selatan itu dipahatkan pada batuan alam tanpa ada pengolahan, tanpa ada diolah kembali batu alamnya. Sedangkan prasasti Tugu tadi seperti batuan yang sudah diolah untuk media penulisannya itu sendiri. Ini ada ragam hiasnya yang kami telah lebih lanjut anasir-anasirnya. Ini ada 3, ragam hias lainnya, dan ini membatas tulisan di prasasti Tugu seluruh-seluruhan seperti yang menurut beberapa tulisan seperti sarang laba-laba di prasasti Ciareten, dan lekukan aksara yang belum sampai sekarang belum dapat diketahui isinya, yaitu prasasti Muara Cianten. Ini beberapa unsur-unsur dan prasasti masa Tarumanegara selain prasasti Tugu yang kami telah lebih lanjut, Ciaruten, dan prasasti Jambu itu memiliki 3 unsur yang sama, 3 unsur yang paling banyak. Kalau di Ciaruten itu ada tapak kaki manusia, lalu Purnawarman dipersonifikasikan sebagai bentuk dewa, dan dituliskan juga Purnawarman adalah raja yang gagah berani. Di prasasti Jambu juga seperti itu sama. Hanya memang di prasasti Jambu ada keterangan bahwa Purnawarman adalah ancaman bagi musuh-musuhnya pada waktu itu. Dan kedua prasasti ini terletak di selatan atau di Kabupaten Bogor sekarang. Ciaruten di pinggir sungai, nanti ada petanya, kita bisa lihat. Nah, ini pahatan sepasang kaki dengan narasi kekuatan dan kejayaan. Seorang tokoh biasa diidentikan dengan nama besar dan kekuatan yang cukup besar. Nah, begitu juga. Jadi ada dua dari data prasasti yang didapatkan itu kita bisa menelaah bahwa Purnawarman di satu sisi di prasasti-prasasti yang berada di pinggir-pinggiran Jakarta sekarang, Kabupaten Bogor, itu dianggap sebagai penguasa yang hebat, ancaman bagi musuh-musuh, sedangkan yang di sisi utara di Jakarta itu Purnawarman dianggap sebagai raja yang bijaksana, membangun suatu. Nah, ini peletakannya, anasir yang ketiga. Ini di Ciaruten itu ada di pertemuan Sungai Cisadane dan Sungai Besarnya Sungai Cisadane. Dia 2 pertemuan di sisi selatan, lebih selatan lagi, dan kaki juga Pasir Awi yang di sekitar Jonggol. Jadi bisa kita bayangkan dari keletakan prasasti-prasasti masa memiliki pola masyarakatnya pada waktu itu. Jadi berpendapat bahwa ini bisa jadi sebagai batas-batas dari wilayah Tarumanegara itu sendiri. Nah, hasil telaah waktu itu adalah pola persebaran keletakan ke-6 prasasti Purnawarman menunjukkan batasan mengenai wilayah kekuasaan Tarumanegara pada masa Purnawarman, meliputi wilayah DKI Jakarta sekarang, Jawa Barat, namun batasnya adalah Kabupaten Bogor dan Jonggol, tempat ditemukannya prasasti Ciaruten, Pasir Awi, dan Jambu. Lalu menuju ke barat itu ada prasasti Cidanghiang di Lebak, Kabupaten Lebak. Dari hasil-hasil penelusuran anasir tersebut, diketahui bahwa
Di sisi selatan, berdasarkan data prasasti kita menemukan batas-batas wilayah Tarumanegara itu, dan juga sebagian besar dari ke-6 prasasti selain prasasti Tugu itu memiliki posisi, memiliki keletakan prasasti yang kalau dia tidak di perbukitan, adanya di sungai. Dan itu juga memiliki bentuk topografi tanah yang permukaan tinggi. Sedangkan yang kedua, batas-batas wilayah lainnya adalah bentang alam, seperti Selat Sunda di sisi barat, Laut Jawa di sisi utara, dan Sungai Citarum di sisi timur. Nah, menurut hemat kami waktu itu adalah Sungai Citarum sebagai batas sisi timur dari Kerajaan Tarumanegara. Karena Sungai Citarum yang di masa sekarang saja luas, apalagi yang di masa lalu cukup besar. Itu adalah batas dari Kerajaan Tarumanegara di sisi timur. Mungkin itu Pak Moderator, Mas Wahyu, terima kasih.